ketika Perpres itu sudah ditandatangani Presiden nomor 80 2009, tentu selaku warga negara yang baik harus mentaati dengan penuh ya. Ketika itu dilanggar dan lain, tentu di situ pasti ada sanksi administratif ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bersama saya sahabat Kholifi Aziz. Alhamdulillah saat ini saya berada di Yogyakarta, tepatnya di kantor Gubernur DIY Yogyakarta di Gedung Wilis. Ini merupakan salah satu istana Gubernur di DIY Yogyakarta. Di saat ini kami lagi mendampingi para tokoh Madura, mulai dari Sumeneb sampai ke Bangkalan, baik tokoh keluarga Cakraningrat maupun tokoh ulama di se-Madura Raya, yang hari ini siang ini kami diterima oleh Sultan Sri Sultan Hamengkubuwono di istana. Kemudian alhamdulillah diterima pada jam 11 tadi. Sembari kami hari ini siang ini bersama dan didampingi oleh beberapa keluarga Cakraningrat dari Bangkalan. Salah satunya adalah dari keluarga Ningrat Pak Monde ini bersama putranya. Nanti kita juga akan sapa. Baik pemirsa, terkait dengan apa yang kita cita-citakan untuk pembangunan Madura ke depan, hari ini saya bersama turunan Madura, tepatnya di Arosbaya. Beliau seorang lawyer muda, ketua advokat muda Indonesia, ternyata bersentral di Yogyakarta. Akan kami sapa nantinya. Beliau adalah sahabat Mustafa SH-JBL. Sebelumnya perkenalkan dulu, mohon silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Kholifi selaku tokoh Madura yang sangat potensial dan megang beberapa jabatan strategis di Madura, dan juga teman-teman turunan dari para raja-raja Madura, karena Jogja dan Madura khususnya Bangkalan mempunyai sejarah panjang, karena Sultan Agung adalah mempunyai mantu Cakraningrat I. Indonesia Islamic Science. Jadi kalau menurut ini ketua advokat muda nih, ini seluruh Madura sudah merumuskan dukungannya terhadap pembangunan Indonesia Islamic Science Park. Tinggal dukungan dari advokat muda ini gimana terkait dengan pembangunan tersebut? Ya, terima kasih. Kami mewakili AMI ya, Advokat Muda Indonesia, mendukung penuh karena ini sudah ada amanah Perpres tahun nomor 80 tahun 2019. Semua elemen penegak hukum, khususnya masyarakat pada umumnya, tokoh-tokoh harusnya bersatu padu, kompak, solid untuk mendukung atas adanya pembangunan Islamic Center ini, karena ini adalah merupakan tonggak sejarah membuktikan terutama Indonesia yang mayoritas agama Islam juga, tanpa mendiskreditkan agama siapapun, bahwasanya Islam pernah berjaya pada zamannya itu, pada abad keemasan dinasti Abbasiyah itu. Jadi semua umat Islam harus bersatu padu tanpa sekte, tanpa tendensi apapun, karena ini adalah untuk kepentingan kejayaan kita bersama begitu. Nah, kalau kemudian tokoh-tokoh yang tidak mendukung itu, menurut sahabat Mustafa selaku lawyer yang terkenal di dunia keartisan juga ini gimana? Tentu ketika ini adalah garis komando dan garis koordinasi yang sudah yang dibuat oleh dan sudah ditandatangan Perpres oleh Presiden, yaitu nomor 80 2009. Harusnya kita sebagai warga negara yang baik tanpa terkecuali harus patuh dan taat terhadap Perpres tersebut, karena ini amanah konstitusi, amanah undang-undang dasar, dan undang-undang dasar dibentuk oleh founding fathers kita, kesepakatan para tokoh-tokoh bangsa, para ulama, dan semua elemen masyarakat yang tumpah darah di situ. Jadi kalau hemat saya selaku orang hukum, praktisi hukum, jika tidak mentaati amanah dari Perpres nomor 80 2009 itu menjadi persoalan yang sangat mendasar gitu ya, karena ini sudah ditandangani oleh Presiden kepala negara kita yang harus kita patuhi bersama begitu. Baik, karena ini adalah ngopi dan bincang santai di istana Sultan, sembari kami lanjutkan pertanyaan nih, kayaknya Sultan sudah mau keluar, namun tidak apa-apa. Oh, boleh. Baik, Pak Lawyer, sedikit pertanyaan ya. Pemegang resistensi tertinggi di negeri ini adalah Presiden.
Pemegang resistensi tertinggi adalah presiden. Di sini di dalam ISP ini presiden sudah menurunkan perpresnya. Ya. Adakah hukum yang menjerat apabila downlink dari presiden tidak segera melaksanakan pembangunan itu? Ya, yang benar. Ya, saya tegaskan kembali ketika perpres itu sudah didatangkan di presiden nomor 80 2009, tentu selaku warga negara yang baik harus mentaati dengan penuh ya. Ketika itu dilanggar dan lain, tentu di situ pasti ada sanksi administratif ya. Pasti yang namanya sanksi administratif. Di situ disebutkan bahwasanya sebagai warga negara yang baik kita harus patuh dan tunduk terutama kepada undang-undang dasar sebagai induk dari segala undang-undang. Secara hierarkis, undang-undang dasar adalah undang atau induk dari segala undang-undang dengan turunnya undang-undang dasar, undang-undang, perpres, permen dan lain sebagainya begitu. Baik. Gubernur selaku downlink dari presiden sampai saat ini belum menyelenggarakan perpres itu. Apakah ada satu hukum yang menjerat seorang gubernur karena tidak segera dilaksanakan perpres itu? Tentu kapasitas saya tidak berfokus pada secara umum ya. Secara hukum saya tegaskan kembali, ketika perpres ini sudah ditandatangani, harusnya aturan di bawahnya itu harus tunduk dan patuh terhadap perpres nomor 80 2019. Ketika di bawahnya itu tidak mengikuti, harusnya di situ ada sanksi yang bersifat administratif ya di situ, baik tertulis ataupun lisan begitu. Mungkin sedikit menyimpang ya, sebagai masyarakat atau rakyat Madura yang memang sangat religius sekali, pastinya Pak Lawyer ini sangat mendukung pembangunan ISP ini. Betulkah seperti itu? Tentu saya sebagai orang Madura asli dan kebetulan saya juga agama Islam yang diwarisi oleh nenek moyang saya, jangankan di Madura, di seluruh Indonesia bahkan di belahan dunia manapun, untuk perkembangan dunia Islam yang untuk momentum atau dekade hari ini memang mengalami sangat degradasi moral terutama ya, kita harus membangkitkan kembali memori sejarah itu. Kita harus tahu bahwasanya sejarah itu membuktikan bahwasanya masa kejayaan dan masa keemasan Islam itu telah benar-benar terbukti, yaitu di masa kejayaan dinasti Abbasiyah, dan harus kita ini bangkitkan kembali terutama pemuda-pemuda Islam yang masih muda-muda yang tidak tahu mungkin terkait sejarah. Jadi kita jangan terlalu mungkin berkiblat ke barat-baratan, karena sebelumnya ada sejarah besar bahwasanya dinasti Abbasiyah adalah dinasti emas dan di era sains dan teknologi sekarang ini begitu. Baik Pak Lawyer, kalau saja ini sebagai umat Islam ini pembangunan Islamnya, apalagi ini dikategorikan pembangunan Islam terbesar di dunia ya, pusat kegiatan Islam terbesar di dunia. Sebagai umat Islam, apabila tidak mendukung tentang pembangunan Islam ini, perlu dipertanyakan nggak keislaman? Iya, tentu akan saya pertegas kembali bahwasanya seiring dengan kita sebagai warga negara yang baik, kita punya aturan main di sana ya. Tentu ketika perpres ini sudah ditandatangani nomor 80 2019 itu tadi, tentu sebagai warga negara yang secara mutatis mutandis otomatis harus mentaati itu. Apalagi untuk ini kepentingan global dunia Islam dan lain-lain, tentu ini ada sejarah yang panjang. Dan kenapa harus di Madura, tentu itu sudah ada feasibility studies atau riset panjang, karena Madura juga mempunyai sejarah religiositas yang tinggi. Di situ adalah resistensi terhadap kolonial, juga ada peran orang tokoh-tokoh Madura di situ. Jadi menurut saya ketika perpres ini secara tunduk aturan main undang-undang, harusnya sebagai warga negara tanpa terkecuali harusnya patuh dan tunduk terhadap perpres tersebut begitu. Tanpa terkecuali ya. Tanpa terkecuali tadi ya, baik itu rakyat ataupun pejabat, kan seperti itu. Baik itu seorang lawyer sendiri, siapapun, apalagi seorang hukum seperti saya harus tunduk dan patuh. Dan apabila mungkin kedepannya ada kendala teknis atau sifatnya yang yang teknis begitu, kami siap mengawal pembangunan ini. Kami dan teman-teman advokat muda se-Indonesia siap mengawal. Satu lagi, berarti tadi kalaupun tadi artinya pun seorang pejabat pun kalau yang muslim kalau itu tidak mendukung atas pembangunan ISP ini, perlu dipertanyakan juga enggak keislamannya? Iya. Saya tetap mengacu pada itu lagi ya. Jadi kita sebagai warga negara baik, sebagai negara yang didasari aturan hukum di situ, yaitu induk peraturan kita, rule of game kita, Undang-Undang Dasar 45 dan turunannya, yaitu saya tegaskan kembali Perpres nomor 80 2019, siapapun itu harus tunduk dan patuh ketika Perpres
tersebut ditandatangani oleh presiden. Biasanya itu pasti ada sanksi administratif di situ. Tinggal adalah pertanyaan kemudian paling besar, siapa yang akan mengeksekusi itu ketika aturan ini tidak dipatuhi? Tentu stakeholder yang ada di atasnya, begitu ya.